Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepada melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan pengajian rutin kita di setiap maghrib ahad, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi syarat bagi kita, memenuhi syarat bagi kita untuk masuk dalam surga Allah. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Juga rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai, yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini yang dipilih olehnya. Abdi hormat kami kepada Ketua DKM Masjid, Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini, sesudah kita selesai membahas masalah sholat Jumat, kemudian rukun dua khutbah dan syarat-syaratnya, maka malam ini kita akan membahas orang yang mengerjakan sholat memakai surban atau memakai peci. Maka insya Allah malam ini kita akan membahas tentang orang yang melaksanakan ibadah dengan memakai surban atau memakai peci songkok menutup kepala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara fi fadilatil imamah. Pada bab ini atau pada bab yang ke-11 ini menyatakan tentang kelebihannya mengikuti sunnah Rasulullah di dalam ibadah, khusus ibadah memakai surban atau memakai peci bagi kita yang tidak berani memakai surban. Kalau seandainya mau nanti pakai semua surbannya, tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang di saat sudah kita pakai surban, kita berdiri di depan kaca, jangankan orang lain, kita sendiri nggak berani keluar. Ya. Jadi setidak-tidaknya pakai peci. Nah, dan bagaimana nanti sanksinya bagi kita yang tak pakai peci di saat sholat? Ada sanksi pula. Ada sanksinya. Dan efeknya kepada siapa-siapa ini tidak dibahas di sini. Coba kita bahas nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Rasul pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, barang siapa yang bersurban, ya, di dalam sholatnya, maka itu akan digemari oleh malaikat. Dan bersurban olehmu, maka bahwa sesungguhnya malaikat itu bersurban dia semuanya.
Jadi man syabbaha syai'un fahuwa syai'un. Kita mahabbah kepada surban berarti kita ada mahabbah kepada para malaikat. Makanya orang yang memakai surban itu ya, maka kita cinta kepada malaikat. Karena semua malaikat kata Rasulullah itu memakai surban. Cuma seperti yang kita bahas tadi, memakai surban disunnahkan kepada siapa sahaja yang dia beriman kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak berani memakai surban karena ada tingkat yang dibahas tentang masalah adat. Al-adat mahkamah, adat bisa jadi hukum. Kita tidak layak memakai surban misalnya, maka pakailah peci. Jadi peci adalah merupakan ganti daripada surban. Pakai peci. Jangan sampai kita sholat tak pakai peci. Karena kalau kita tak pakai peci di saat kita sholat, ini ada efek kepada diri kita, bahkan ada efek kepada orang lain. Ini coba kita lihat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah membahas bahwa sesungguhnya surban itu adalah merupakan kegemarannya ahli Mekah. Ini kegemaran. Rasulullah menyebutkan penduduk Mekah, penduduk Arab itu gemar kepada surban. Cuma surban mereka tidak memakai seperti surban kita. Mereka menutup kepala pakai peci, langsung menutup, langsung pakai gelang di atas. Makanya menutup di atas kepala peci, kemudian dia langsung menebarkan surbannya, kemudian menutup dengan gelang. Jadi surbannya mereka tidak kita pakai seperti ya, surban yang kamu pakai. Ini surbannya penduduk Yaman. Dan juga para ulama-ulama yang di Mekah sebahagian juga memakainya, seperti almarhum Syekh Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bermula salatnya dengan memasang surban atau memakai peci terlebih baik daripada salat dengan tiada bersurban atau berpeci dengan 10.000 kebaikan. Makanya jangan malas kita memakai peci di saat setidak-tidaknya di saat salat. Andai kata misalnya di luar salat kita nggak berani pakai peci misalnya, atau nggak istiqamah, nggak istiqamah kita, nggak ada masalah. Di saat kita mau salat, siapkan peci atau songkok. Di saat kita mau salat pakai. Karena bila seandainya kita salat, apalagi berjamaah, tidak memakai peci atau tidak memakai surban, maka sebahagian pendapat ulama dia tidak mendapatkan pahala berjamaah karena melakukan perkara yang makruh. Memakai peci atau memakai surban hukumnya sunnah. Maka bila kita tidak memakai berarti hukumnya makruh. Melakukan sesuatu yang makruh di dalam berjamaah sama seperti juga melakukan makruh yang lain. Dalam berjamaah berdiri saf jarang-jarang. Ini beda dengan masalah COVID, ini lain. Nggak sebut lagi, COVID-nya udah terbang, nggak ada lagi. Nah, sekarang kalau seandainya kita berdiri jarang-jarang, tidak di masa yang darurat, maka sholat jamaah sah. Tapi pahala tak ada, karena melakukan sesuatu perkara yang makruh, tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula orang yang diperintahkan untuk memakai surban atau memakai peci di saat sholat berjamaah, tapi dia tak pakai, maka dia melakukan sesuatu perkara yang makruh. Maka bagi dia salat berjamaahnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah.
atas kaul yang muhtamad, atas kaul yang kuat. Wakilah dan berdapati. Nah ini yang bahaya. Bila seandainya dia sholat berjamaah di saf yang pertama, maka saf yang dia berdiri masih dapat pahalanya, dan bagi dia tidak dapat pahala, dan gugur pahala berjamaah saf-saf di belakangnya. Ini yang bahayanya. Kalau sempat gugur pahala orang saf-saf di belakangnya, berarti kita balik kepada saudara kita yang lainnya. Gara-gara peci. Tak pakai peci di sholat. Nah ini yang perlu harus kita pahami. Makanya ada beberapa masjid yang sudah tunggu sarankan, di masjid penitia masjid sediakan peci. Ada disediakan peci. Cuma ada yang ngomong, kalau kita sediakan peci itu nanti di saat dia udah pakai nggak simpan lagi, bawa pulang. Bawa pulang pecinya. Jadi besok dia datang musola lagi nggak bawa peci, ambil lagi dia. Pokoknya udah 5 dia yang pakai pecinya. Terakhir jual peci ya? Terakhir nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena peci itu kan peci biasa itu kan cuma 20.000 satu. Pasti ada orang yang sumpah. Nah, ternyata ada beberapa masjid itu yang sudah tentu sampaikan itu sudah disediakan pecinya, disangkut di pintu. Di pintu itu ada 5. Nanti yang tidak ada peci di saat sholat, ini yang lebih parah lagi, tidak pakai peci berdiri pas di belakang imam pula. Jadi masalah ya. Kenapa? Karena dia tak paham, dia tak mengerti. Memang sholat jamaahnya sah, tidak ada masalah. Sholat berjamaah ini yang kita bahas dalam mazhab Syafi'iyah. Jangan nanti disalahpahamkan, karena dalam mazhab Imam Hanafi dalam mazhab Imam Hanafi nggak pakai peci pun nggak ada masalah. Karena dalam memahami konteks hadis ini, kalau dalam mazhab Imam Hanafi pasti mereka semuanya pakai surban. Pakai peci, kemudian tutup dengan ridahnya, pakai gelang. Itu adalah pakai surbannya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i bukan seperti itu. Peci pun sudah bisa karena ada tingkatan mazhabnya. Ini yang betul tidaknya mesti ada penutup kepalanya di saat dia sholat. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya tidak menggugurkan pahala orang lain di belakang gara-gara kita. Kalau sempat kita saja sendiri tak dapat pahala, oke, tidak ada masalah. Orang lain tidak bermasalah misalnya. Ini atas kaul yang pertama, tidak masalah. Berarti kita ada yang sholat berjamaah sah, tetapi kita tak dapat pahala. Nah itu berarti untuk diri kita saja. Ini andai kata kejadiannya di akhirat ternyata gugur pahala orang lain, toh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Ini yang jadi masalahnya, makanya perlu untuk kita hadirkan ilmu di situ. Kenapa kita mesti pakai peci di saat kita mau sholat berjamaah? Supaya tidak melakukan perkara makruh di saat kita sholat berjamaah. Karena melakukan perkara makruh di dalam sholat berjamaah gugur pahala berjamaah. Sholat jamaah sah, tapi pahala tak ada. Nah ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya kita nambahin. Jadi setidak-tidaknya kita jaga diri kita dulu. Jadi kalau kita jaga diri, si A jaga diri, si B jaga diri, si C jaga diri. Kalau semuanya kita menjaga diri masing-masing, maka sungguh baik semua. Nah, ini jangan kita jaga orang lain dulu, diri kita tak sempat kita jaga. Ini jadi masalah kan? Ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya kita tujuannya nambah amal kita nanti di akhirat. Ada amal kita bawa ke akhirat, maka akan memberatkan timbangan ke kebaikan. Tapi bila amal tak ada, bagaimana berat amal kebaikan sementara amal gugur semuanya? Betapa banyak orang-orang yang sudah kembali ke alam barzakh sana ingin balik lagi ke dunia ini, ingin menuntut ilmu supaya amal-amalnya bisa diambil. Makanya kan syarat itu. La yadkhulul jannah illa bi'ilmin. Di akhirat nanti tak boleh masuk surga kalau tak bawa ilmu.
Jangan mimpi bisa masuk surga di akhirat kalau tak bawa ilmu. Karena surga itu kami lihat milik Allah. Jangan nanti seolah-olah ini surga kan milikku sendiri. Ya udah, mau suka-suka ini nggak bisa, ada aturan. Masuk ke dalam surga mesti wajib bawa ilmu. Ilmu apa? Kalau dia mau sholat, ilmu sholat. Kalau dia mau puasa, ilmu puasa. Kalau dia mau zakat, ilmu zakat. Kalau dia mau haji, ilmu haji. Wajib dia paham. Makanya disebut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya ditolak oleh Allah bila seandainya dia tidak disertai dengan ilmu. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh sekalian malaikat itu untuk mengucapkan salawat. Atas mereka itu orang-orang yang memakai surban khusus di hari Jumat. Makanya kalau seandainya kita nggak berani pakai surban tiap hari, setidak-tidaknya cobalah dulu hari Jumat. Hari Jumat dulu. Jadi mulai di hari Jumat. Hari ini tuh hari Jumat. Allah menyuruh para malaikat. Ini Rasulullah yang menyebutkan dalam satu hadisnya. Allah menyuruh segala malaikat itu untuk mengucapkan salawat. Makna mengucapkan salawat, berdoa oleh para malaikat. Dengan bersalawat kepada Rasulullah, mereka itu para malaikat di atas orang-orang yang bersurban khusus pada hari Jumat. Kenapa? Karena bersurban itu adalah pakaian Rasulullah. Bersurban itu adalah pakaiannya Rasulullah. Makanya malaikat bersalawat kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang memakai surban. Berarti kita termasuk bagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah. Cuma kalau seandainya kita tidak bisa bersurban, ya sudah seperti yang kita bahas tadi. Jangan sampai kita tak memakai peci. Seperti ini. Ini khusus pada hari Jumat, akan mendapat doa khusus dari para malaikat yang memakai surban. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan antara kita, cuma ada yang protes itu, ada yang tanya. Yang membedakan antara kita dan orang yang kufur kepada Allah dan orang yang syirik kepada Allah, itulah salat. Ini beda kita. Membedakan antara kita dengan orang yang kufur. Mana orang kufur? Itu orang yang kafir. Membedakan antara kita dengan orang yang kufur dan membedakan antara kita dengan orang yang musyrik atau munafik, itulah salat. Maka di saat orang itu berdiri untuk salat, itu sudah beda. Oh, itu dia muslim. Kalau nggak salat, itu namanya bisa jadi kepada munafik, bisa jadi kepada syirka, bisa jadi kepada kufur. Maka di saat membedakan kita dengan mereka, yaitu salat, maka salatlah yang kamaliyah, yang sempurna. Salat yang sempurna, bukan salat ikut-ikutan, bukan salat olahraga. Karena ada salat juga olahraga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang tanya, nanti kata olahraga aja gitu. Kalau olahraga jangan salat. Olahraga jangan lupa-lupa di lapangan. Jadi kalau salatlah yang memenuhi syarat. Salat yang memenuhi syarat, ada sempurna rukunnya, ada tumakninah, ada i'tidal.
Nah, jadi ada tumakninah di dalam setiap rukun-rukunnya. Sujud ada tumakninahnya. Enggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak ada tumakninah. Tidak ada tumakninah, maka tidak disebut kepada salat, tidak memenuhi syarat. Tidak ada syarat gugur masuk. Nah, maka Rasulullah menyebutkan membedakan kita dengan saudara kita yang sebelah. Itu adalah salat. Itu yang membedakan kita. Dan yang membedakan kita dengan orang yang syirik atau dengan orang yang munafik itu adalah salat. Nah, maka salatlah dalam keadaan bersurban atau dalam keadaan menutup kepala dengan pecilah dalam bahasa kita. Seperti itu. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Telah berselawatlah segala para malaikat itu atas segala orang-orang yang bersurban pada hari Jumat, sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula 2 rakaat salat serta memakai surban atau memakai peci yang terlebih afdal surban. Ini kita 2 rakaat salat sunnah memakai surban atau memakai peci yang lebih afdal surban, maka lebih baik 70 rakaat salat yang tiada memakai surban atau peci. 70 rakaat. 20 rakaat. Salat tarawih ada 20 rakaat, banyak yang mundur. Salat tarawih 20 rakaat, banyak yang mundur. Baru siap 8 langsung kabur kita. Apa lagi 70 rakaat? Tapi di masjid kita nggak ada yang kabur. Insyaallah selesai semuanya. Cuma malam pertama, kedua, ketiga, kelima orang mulai mundur. Kelimanya, kapan ramai lagi? Malam ke-29. Karena kenapa ramainya? Ada yang ngomong, ada yang bisik ke Tembu. Ini malam ini ramai ini Tembu. Kenapa? Bagi fitrah. Oh, ramainya bagi fitrah bukan? Gak ada masalah. Yang penting kan sholat tarawih dulu. Nah, jadi orang yang memakai surban atau memakai peci, Rasulullah menyebutkan lebih afdal memakai surban, maka salatnya 70 rakaat dibandingkan dengan 2 rakaat. Coba bayangkan, 2 rakaat salat memakai surban atau memakai peci lebih baik daripada orang yang salat 70 rakaat dengan tiada bersurban atau memakai peci. Makanya usahakan setidak-tidaknya di saat sholat dulu. Kalau seandainya kita bukan orang yang ahli pakai peci, pastikan di saat kita sholat ini sudah memakai peci. Nanti naik sedikit lagi kepada surban. Surban pertama jangan dipasang dulu, nggak apa-apa. Yang penting pakai peci dulu. Nanti ada ridaknya, cukup aja dulu di atas. Zulfi itu ada dulu pelan-pelan. Pokoknya pakai ridak dulu. Ridaknya di atas bahu dulu. Nggak pakai langsung ke atas kepala. Pakai ada dirinya. Enggak pakai waktu maghrib, nggak apa-apa. Waktu subuh aja. Udah agak jarang dulu orang pakai. Orang tengok. Kan? Bisa nanti kalau ditanya, udah pakai surban, ya lah. Kamu nggak tahu pengajian malam Ahad kemarin itu masalah surban. Orang yang sholat pakai surban 70 rakaat. Bandingnya 2 rakaat kami sholat dengan 70 yang tak pakai surban masih bagus yang 2 rakaat. Siapa yang ngomong? Rasulullah yang ngomong. Rasul dalam hadisnya menyebutkan 2 rakaat banding 70 rakaat yang tak pakai surban. Pelan-pelan seperti itu. Pertama pakai peci. Kedua pakai ridak dulu. Kain di atas bahu dulu, nggak usah langsung di atas bahu dulu. Sampai ke masjid nanti bisa mau sholat, naikkan di atas ini. Naikkan ke atas kepalanya.
Naikkan ke atas kepalanya. Kemudian salat dulu. Seperti itu. Kalau nggak pakai gelang di atas pun nggak apa-apa, nggak masalah, nggak pakai gelang karena kita pun nggak ada gelang kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersurban itu tanda segala para malaikat itu, ya, dan gemarnya para malaikat. Dan geserkan olehmu akan ya apa namanya ini ke belakang kamu yang tiada memakai surban atau memakai peci oleh para malaikat. Ya, bersurban adalah merupakan bermula bersurban itu adalah tandanya ya, segala orang-orang yang digemari oleh para malaikat dan keluarkan olehmu akan orang-orang ya, yang tiada bersurban ke belakang kamu. Dalam arti ini, kalau seandainya yang tiada memakai peci di saat sholat, ya, kita kasih berdiri di belakang. Berani nggak kita? Ribut ya? Ribut ya? Nah, berarti di belakang dia. Kenapa? Karena supaya setidak-tidaknya seperti yang kita bahas di atas tadi, supaya tidak menggugurkan pahala orang lain. Kalau nggak berani, berarti sediakan peci. Nggak mungkin kita kamu nggak pakai peci ke belakang. Nggak berani kita seperti itu. Kalau nggak berani, berarti setidak-tidaknya kita tengok dia nggak pakai peci, datang kita ambil peci. Ini sudah mungkin kita setidak-tidaknya kita 5 peci kita harus sediakan. Kan? Satu peci berapa? 15.000. Satu peci 15.000. Yang peci itu ada. Jangan yang hitam nanti nggak berani pakai. Yang ininya aja. Yang bulat. Yang bulat. Yang bulat itu aja kita ininya. Nanti kita letak. Kalau seandainya kita tengok saudara kita tidak memakai peci, di saat mau sudah iqamat, kita ambil di peci. Nanti pakai saudaraku. Di saat kita sholat pakai. Nanti kalau kamu nggak berani pakai sesudah sholat, sangkut aja lagi di situ. Nggak ada masalah. Supaya kenapa? Kita menolong dia. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong tentang kejahatan. Maka kita dengan memberikan peci kepada dia di saat sholat, berarti kita telah menolong dia untuk menyelamatkan pahala berjamaah. Nah, karena itu adalah digemari oleh para malaikat sampai disuruh ke belakangkan olehmu akan saudaramu yang tiada memakai peci. Dalam arti kita di depan, dia yang di belakang. Ini yang kadang-kadang kita ini yang tak pakai peci di belakang imam, kita di belakang dia. Ini bukan berarti tak pakai peci tidak sah sholat. Sholat tetap sah. Sholat tetap sah, semuanya oke, tetapi itu melakukan perkara makruh dalam sholat berjamaah. Ini yang kita bahas. Maka perlu untuk kita saling menjaga supaya amal ibadah kita jadi berat amal kita nanti di akhirat, berat timbangan kita yang kebaikan nanti di akhirat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan dan memakailah sorban olehmu, bahwasanya segala para malaikat itu memakai sorban dengan melebihkan ujung surban mereka itu. Ini pakai ini. Daripada memakai surban yang tiada melebihkan ujung. Tidak pakai ujung, langsung pakai surban bulat. Tidak ada apa namanya ini, ekornya. Jadi sunnah memakai surban yang ada ekornya. Jadi ini ekor pada surban ini ada hikmahnya. Ada hikmah, pakai lebih apa namanya ini? Kalau bahasa kita ekor lah, tapi bahasa Arabnya bukan ekor. Berkat. Jadi di saat kita pasang surban,
ada ujungnya yang tidak disembunyiin ujungnya, tetap dinampakkan ujung. Jadi ujungnya dinampakkan. Kalaupun tidak dimasukkan ke depan atau ke belakang juga bisa, ada masalah. Nah, yang penting ujungnya tetap dilahirkan. Itu adalah merupakan sunnah. Karena hadis yang lain Rasul menyebutkan, cegahkan olehmu daripada memutuskan. Jadi makna tegaskan olehmu daripada memutuskan surbanmu daripada ujungnya. Kalau kita langsung membulatkan surban tidak ada ujungnya, maka jangan, kata Rasulullah. Karena ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam perkara sunnah. Ini bukan perkara wajib, nggak pakai pun nggak masalah. Tetapi ini adalah merupakan sunnah. Dan suruhkan olehmu kepada saudara-saudaramu untuk mengeluarkan ujung daripada surbannya. Ya, kita tengok surban yang dipakai langsung bulat, tidak ada yang ujungnya, maka kasih tahu kepada saudaramu. Supaya kenapa kita termasuk dalam rombongan yang mengikuti sunnah Rasulullah. Walau memang salatnya tetap sah, asal cukup syarat dan rukunnya, salat tetap sah. Tetapi bila kita ikut berjamaah, bila tidak memakai surban atau memakai peci atau songkok bahasa itu, maka itu perkara makruh dalam salat berjamaah, bisa-bisa gugur pahala berjamaah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada pertemuan malam ini. Sebelum kita tutup, kita beri kesempatan dulu untuk saudara kita. Ada yang ingin bertanya, baik nyangkut dengan surban atau peci atau di luar daripada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kepala. Ya. Misalnya kita tidak memakai peci atau surban, tapi lain daripada itu contoh seperti topi. Ya. Itu dalam kita sholat sendiri ataupun sholat berjamaah itu ya, memakai topi yang ada pet depannya. Nanti di saat kita sholat, kita putarkan pet ke belakang, kita sholat, nggak apa-apa, boleh. Yang penting ada tutup kepalanya. Ini yang anehnya, topi yang ada diletakkan di lantainya. Dia sholat tidak menutup kepala. Kan ada kita tengok kan? Topinya diletakkan di atas lantai sama dengan handphonenya. Sementara dia sholat terbuka kepala. Padahal kalau dia tutup tadi, dia putarkan yang depan, dia putarkan ke belakang, tidak ada masalah. Boleh. Yang penting kepalanya tertutup. Ya, kira-kira jelas ya. Nah, ini siapa tahu ada misalnya ini topi apa namanya ini? Topi apa nih? Banyak topi lah. Topi Adidas misalnya. Kan seperti itu. Ada apa saja terserah. Kan ada pet depannya. Kalau kita pakai ke depan ini, di saat kita sujud nanti nggak bisa ada petnya. Putarkan petnya ke belakang. Ya kan? Boleh, tidak ada masalah. Itu dihitung juga kepada tutup kepala. Setidak-tidaknya jadi songkok lah itu kan. Jadi ya kira-kira jelas ya? Jelas. Ada yang lain bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya tapi bukan masalah yang apa? Ya, di luar tema. Di luar. Boleh. Ini masalah talak. Masalah talak. Masalah talak ya. Jadi gimana ceritanya? kami ini sebetulnya kayak mana ya? Udah pisah ya, Pak. Selama 1 tahun ini kan. Ya. Jadi setelah kita berpisah, saudara itu ada yang ngasih tahu bahwa punya anak lah, kalian suruh apa lagi? Sudah rujuk kali. Sementara memang udah talak walaupun belum di pengadilan ya. Agama kan Pak. Tapi abang dengan istri sudah bisa. Talaknya 1, 2. Ya udah terakhir itu lah. Talak bain. Talak bain, talak 3.
Nah, kalau talak 3, kalau abang untuk dia itu tidak ada jalan lain. Kecuali baru ada jalan dalam syariat, istri abang itu menikah dulu dia dengan orang lain. Menikah dengan orang lain, kalau seandainya sesudah menikah nanti dengan orang lain, dia diceraikan balik, maka baru abang boleh menikah lagi dengan dia. Tapi kalau seandainya dia menikah tidak dicerai lagi, maka kita cari yang lain aja. Kemudian kalau aku sendiri udah berat Pak. Nah, seperti itu karena itu udah berat, cuman kayak mana ya, saudara tuh masih demi anak mula, demi apa semua. ya, jadi kalau langsung abang mau kalau abang langsung mau balik kepada dia nggak bisa. Dalam syariat itu tetap tidak bisa. Karena itu namanya bain. Mana bain itu habis. Nah, tapi kalau 1 nggak apa-apa, 2 nggak masalah. Nah, kalau 1, 2 itu masih disebut dengan rajai. Kalau rajai maka boleh langsung, oh sudah habis nikahnya, nikah jadi. Mana nikah jadi? Nikah ulang. Nah, nikah tukar zawaj tukar. Nah, sudah selesai masalahnya. Tapi kalau nikah talaknya talak bain, ya, talak 3, maka itu tidak ada jalan kecuali yang memang ada muhlil. Makna muhlil, ada seseorang yang menikah dulu dengan istri kita, dengan mantan, itu mantan istri namanya. Menikah dulu dengan mantan istri kita, sesudah itu kalau dia cerai balik, maka habis nikah dengan suaminya yang kedua, maka kita baru boleh menikah balik dengan dia. Nah, tapi kalau seandainya tidak dia menikah dulu langsung kita balik, maka itu tidak ada jalan. Itu tidak ada jalan lagi, karena memang sudah talak habis, talak bain. Nah, seperti itu, ya. Hukum di dalam syariat. Kira-kira jelas, Pak ya? Jelas, insyaallah. Kalau seandainya memang, karena demi anak dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kalau seandainya kita memang mau kembali kepada dia, ya kembali di awal. Nah, dia menikah dulu dengan orang lain. Ada yang tanya, boleh nggak saya cari orang yang mau menikah sebentar dengan mantan istri saya, kemudian nanti saya suruh cerai balik. Kalau bukan di dalam akad perjanjiannya boleh, nggak ada masalah. Cawi-cawi bahasa sekarang. Cawi-cawi. Nah, cawi-cawi dulu. Nah, kemudian belum akad. Jadi kita ngomong-ngomong dulu. Kamu nikah dulu sebentar dengan mantan istri saya. Sesudah itu nanti kau cerai balik. Tapi tidak boleh kita karena ada juga kau nikah dengan mantan istriku, tapi jangan kau pegang-pegang ya. Oh, nggak bisa. Karena memang harus suami istri yang sah. Suami istri yang sah berarti dia kan sama suami istri lah. Jadi itu cuma berlaku untuk si istri aja yang nikah ya? Ya. Jadi itu berlaku untuk yang istrinya aja. Ya istri, karena bagi kita ini adalah orang laki-laki. Laki-laki tidak ada pada laki-laki itu indah dan tidak ada masalahnya. Karena bagi kita bisa kita 4 sekaligus kita gabung bisa, tidak ada masalah. Ini yang jadi masalahnya ini perempuan. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya sesudah kita ngomong di luar akad itu boleh, tidak ada masalah. Kita ngomong, kamu nikah sebentar dengan istri saya, dengan mantan, itu bukan istri, mantan istri saya. Karena rencana saya sesudah ininya nanti saya mau nikah balik dengan dia. Oke. Sesudah sepakat, ternyata dia sesudah akad nikah, ujungnya dia tak cerai lagi. Kita nggak boleh paksa dia. Ternyata dia sesudah menikah dengan orang yang kita suruh itu, ternyata dia nyaman dengannya. Ada banyak kejadian nyaman dia, ujungnya ceraikan. Oh nggak boleh, itu istri orang. Itu bukan istri kita, itu istri orang. Tidak boleh kita suruh cerai. Dosa kita kalau kita suruh cerai. Tapi kalau dia cerai sendiri boleh. Seperti itu. Ini hukum dalam ini seperti itu. Hukum dalam syariat seperti itu. Kalau dia cerai balik, maka habis
iddah daripada suaminya, kalau dia hamil berarti sudah melahirkan. Iddah sampai melahirkan. Kalau dia tak hamil berarti 3 kali suci. 3 kali suci selesai. 3 kali datang bulannya, maka sesudah datang yang ketiganya bersih, kemudian kita langsung boleh akad nikah balik. Dan kita sudah memiliki talak lagi kepadanya ada 3. Berarti ibaratnya kita nikah baru lah. Nah, kayak pengantin baru lagi. Seperti itu. Nah, ini yang perlu juga untuk kita hadirkan. Kenapa? Supaya kita tidak boleh main-main di situ, karena kita tanggung jawab nanti di akhirat. Menyangkut dengan masalah pernikahan tidak boleh main-main. Karena itu akan membawa kepada nasab. Anak-anak yang akan lahir itu adalah nasab kita. Dan penting untuk kita pahami, karena tanggung jawabnya bukan di dunia saja, tetapi sampai ke akhirat nantinya. Jadi harus jelas dan harus benar-benar memenuhi syarat-syarat di dalam syariat. Datang? Belum? Masih ada? Masih ada yang ingin tanya lagi? Ya, silakan. Di luar lagi. Oh iya, di dalam tema lagi, ya boleh. Jadi kalau apa aja ambil luar nikah itu anaknya gimana? Dari yang besar. Ya. Nah, ini ada anak yang lahir di luar nikah. Misalnya dengan, mohon maaf, ya, semoga Allah jaga kita semuanya. Andai kata misalnya anak itu pun anak kita sendiri, misalnya darah daging kita sendiri, nah, itu tetap tidak dihitung nasab kita. Kalau anak itu yang lahirnya perempuan, maka nanti di saat dia besar mau menikah, itu jangan kita yang menjadi wali. Karena kalau kita yang menjadi wali, maka itu meneruskan zina. Nah, karena tidak sah kita sebagai wali, walau memang tes DNA itu adalah anak kita. Nah, tetap tidak dihitung itu nasab ke kita. Kemana juga nasabnya? Ke ibunya. Untuk pakai di akte nggak apa-apa, kita sebagai ayahnya nggak ada masalah. Tulis saja di akte, nggak ada masalah itu. Tapi untuk akad nikah nanti biar kita bukan walinya. Wali hakim. Nah, kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki nggak masalah. Cuma dia tidak mendapat waris nanti dari kita. Karena itu bukan anak kita, tapi anak istri itu namanya. Laki-laki perempuan sama. Dua-duanya tak dapat waris. Nah, dan bila seandainya anak laki-laki, nanti ada adiknya perempuan. Yang laki-laki ini tak boleh juga jadi wali kepada adik-adiknya, karena ini menyangkut dengan masalah anak laki-laki ini. Yang pertama ini adalah nasab kepada ibunya. Maka andai kata kita tak ada abangnya itu, walau alim sekalipun tak boleh menjadi wali nikah adik-adiknya. Karena ini anak laki-laki ini yang pertama nasab kepada ibu, bukan kepada ayah. Sementara anak perempuan, adik-adiknya ini yang perempuan itu anak kita, nasabnya kepada kita semuanya. Seperti itu. Ya, tapi kalau seandainya ada adiknya nanti satu yang laki-laki, untuk menjadi wali nikah kakaknya, adik-adiknya misalnya, itu boleh, karena sesudah kita sah nikah dengan ibunya, maka anak yang lahir sesudah itu adalah nasab ke kita semuanya. Cuma satu aja. Nah, kenapa? Apa salah dia? Kata Ustaz Abdul Somad, codos sebelum hari H. Itu kata Ustaz Abdul Somad ya. Makanya tidak dihitung suaranya. Yang dihitung suara yang sudah hari H. pasangan ini lah. Ambil dua gitu. Lebih baik nunggu anak lahir dulu atau nikah langsung boleh nikah, dalam masalah. Dan sah nikah orang yang sedang dalam keadaan hamil. Cuma perbuatannya dosa. Kita menikahkan orang yang sedang hamil, pertanyaan sah nggak? Jawabannya sah, asal cukup rukun nikah. Sah menikahkan orang di dalam keadaan hamil, tak ada masalah, sah. Nah, cuma kita yang menikahkannya berdosa. Sah tetap sah. Kayak seperti ibarat sah dengan berdosa beda. Kayak seperti orang salah, baju curi, pakaian curi. Ditanya, sholatnya sah nggak?
Asal cukup syarat dan rukunnya, sholat tetap sah. Tapi dia berdosa karena bajunya dicuri. Kira-kira jelas kan? Jelas. Satu lagi tadi apa? Jadi lupa ya. Ya. Karena waktunya terbatas, mungkin minta sedikit dijelaskan perbedaan antara talak 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kalau talak 1 itu namanya talak raj'i. Jadi boleh bagi kita laki-laki kapan saja asal masih dalam masa iddah kita boleh balik kepada perempuan itu. Nah ini istri kita, ini kita sebagai laki-laki sudah kita cerai 1. Makanya sunat bagi perempuan yang dicerai 1 tak keluar dari rumah. Kalau dulu tak pernah pakai make up, kali ini pakai make upnya. Sunat bagi perempuan yang dicerai 1 oleh suaminya berhias. Siapa tahu nanti tengah malam suaminya, aduh gak enak. Boleh balik ke istrinya, gak ada masalah. Sampai ke rumah sana, saya sudah rujuk kepadamu. Sudah gak ada masalah. Batasan-batasan ucapan itu. Ucapan apa? Kita cerai istri seperti ini. Aku cerai engkau, itu satu jatuh. Tapi kalau kita ngomong aku cerai engkau, aku cerai engkau, aku cerai engkau, itu jatuh satu. Dengan catatan tidak ada pisah-pisah. Itu tajdid namanya. Apa namanya? Kita taukid namanya. Taukid maknanya kita taukid gini. Aku cerai engkau, aku enggak sebut aku cerai 1. Aku cerai engkau, aku cerai engkau, aku cerai engkau. Jadi itu ngomongnya yang tidak pisah-pisah, itu namanya taukid. Itu satu jatuh. Tapi kalau dia ngomong aku cerai engkau, udah. Sesudah dia ngomong aku cerai engkau, berantem lagi. Pecah piring, pecah ini, pecah itu, semuanya sudah selesai. Apa tadi orang ngomong aku cerai engkau? Itu dua jatuh. Karena sudah pisah antara satu dengan yang kedua. Karena ada jeda ibaratnya. Kalau ada jeda maka ada dua. Tapi kalau langsung taukid, mana taukid untuk meyakinkan ujaran engkau. Nah itu satu. Tapi kalau ada jeda pokoknya. Kalau ada jeda itu jatuh 1. Nanti berkelahi lagi ribut lagi aku cerai kau itu aja tuh. Bisa kalau ngomong kayak gitu kan, nggak ada kata rujuk kembali, rujuk kamu gitu. Tapi satu tempat tidur itu ada. Nah ini yang jadi masalah. Kita talak 1. Semoga Allah jaga kita semuanya. Nah sesudah kita talak 1, tapi kita tak ada rujuk. Tinggal satu kamar, satu ininya, tapi kita tak rujuk kan gitu kan? Gak usah kita. Dalam arti gak usah. Kalau dia tidur sendiri, kita tidur sendiri nggak ada masalah. Tapi ini yang jadi masalahnya. Ini yang jadi masalahnya. Tapi itu dia tetap masih istri kita karena masih dalam masa iddahnya. Nah, kalau seandainya kita mau balik, kita karena tadi adalah kita ngomongnya dengan secara wahir, nahkumu kita wahir, kita ngomong cerai, maka kita kembalikan, aku kembalikan nikah. Udah selesai. Atau aku rujuk kembali padamu, aku kembalikan nikah kepadamu. Udah selesai. Aku kembalikan nikah padamu. Udah selesai. Cuma kita tinggal 2 lagi talaknya karena 1 sudah lewat tadi. Tinggal 2. Karena setiap laki-laki diberikan hak talak 3. Kalau kita sudah menggugurkan 1, tinggal 2. Menggugurkan 2, tinggal 1. Menggugurkan 3, habis semuanya. Gugur boleh satu-satu, boleh sekaligus. Seperti itu. Sudah ya? Sudah insyaallah. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.